Anda senang nggak dengan kehamilan? Oh, saya senang karena saya akan memproduksi bonus demografi itu. Tapi coba tanya pada si bayi dalam kandungan, hai bayi, janin, mau nggak kamu lahir? Mau, senang. Terus surveinya bilang begini, kalau kamu lahir, kamu potensi kekurangan gizi mengalami stunting. Supaya mulai ragu untuk lahir. Tapi dia bilang, karena dia ada makan siang gratis. Tapi makan siang gratis itu buat anak SD. Buat bayi yang stunting, gizi ibunya yang harus dipenuhi. Tanya lagi pada si bayi, oke, kamu mau lahir dengan potensi stunting, oke, tapi kamu anggap akan ada makan siang gratis, oke. Tapi masih ada satu hal, bayi, kalau kamu lahir, begitu kamu keluar dari rahim ibumu, kamu sudah dibebani utang sebanyak 50 juta rupiah per bayi. Supaya nanya, utang itu dibuat untuk apa? Untuk membayar biaya kereta api cepat, untuk membayar biaya IKN. Baik, itu boleh bertanya, siapa yang bikin utang itu? Ya, betul, ada Subtul Yono, barinya manggut-manggut. Bayinya pura-pura paham, tapi karena dia belum bisa sebut dengan kalimat yang baik, dia bilang pura-pura paham alias ufu-fafa. Rocky Gerung, potensi racuni pikiran 3.000, nah main-main ya, 3.000 anggota DPRD ya, tingkat provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Ini bisa kita masukkan dalam kategori ya darurat NKRI. Nah, jadi ini menarik. Saya ingin mencoba untuk mengedepankan satu tesis terlebih dahulu ya, bahwa ada ungkapan orang yang membicarakan peristiwa itu orang biasa, artinya lazim lah ya. Wah, ada peristiwa ini, peristiwa itu, kebakaran ini dan ini ya, ada bencana alam, ada peristiwa kehadiran atau kunjungan kerja si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Itu adalah orang-orang biasa. Nah, tapi ada orang yang kita sebut masuk dalam kategori orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang membicarakan gagasan. Ya. Orang yang menyibukkan dirinya selalu berpikir tentang gagasan-gagasan yang terbaik, tidak peduli apakah pikiran atau gagasan atau opini itu datang dari orang yang dia tidak sukai. Ya. Dia selalu menyukai pikiran, sekalipun itu diproduksi oleh satu pikiran dari orang yang memang mungkin berseberangan dengan dirinya. Ya. Nah, itu orang yang luar biasa. Tapi saya mau bicara dengan apa yang disebut dengan kategori orang yang membicarakan orang itu ya, senkot adalah orang yang dungu ya. Jadi dari hari ke hari hidupnya hanya memproduksi ya pikiran-pikiran yang berkaitan dengan seseorang ya, orang-orang tertentu, bagaimana, apalagi kalau niatnya memang menjelekkan orang. Ini betul-betul orang yang bukan hanya dungu tetapi super dungu ya, seperti itu. Karena apa? Dia menghabiskan hari-harinya mengabaikan potensi terbaik dalam benaknya, dalam pikirannya untuk bisa menciptakan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik. Orang yang selalu membicarakan orang akan miskin dengan gagasan, miskin dengan ide, sebab bagaimanapun juga kualitas kehidupan selalu berkaitan dengan kualitas pikiran kita. Nah, baik teman-teman, sobat sekalian, kita akan bicara tentang kualitas bimbingan teknis yang dilakukan oleh PDIP dengan mengundang seorang narasumber yang menurut saya tidak tahu apa kepentingan politiknya ya, kepentingan edukasinya ya. Karena kalau kepentingan politiknya yes, bagaimana menjadikan Rocky Gerung itu adalah tameng ya, perisai politik, bahkan ya poin-poin politik untuk mempertahankan status politik tertentu ya. Biarlah anggota PDIP tertentu yang berbicara.
Dalam konteks bimbingan teknis yang menurut saya itu adalah bimbingan yang penuh dengan nuansa keracunan, ya, yang bisa membahayakan kemurnian, ya, berpikir para anggota legislatif kita. PDIP perlu tahu ya bahwa mereka-mereka ketiga ribu anggota legislatif itu bukanlah persoalan pilihan partai ya, itu pilihan rakyat yang bisa jadi di dalam itu adalah mayoritas adalah orang-orang yang juga mendukung Pak Jokowi, yang dalam narasi-narasi Jokowi, narasi-narasi Rocky Gerung itu benar-benar menghadirkan suatu nuansa kebencian pada Pak Jokowi dan juga pada terah Jokowi. Itu jelas disampaikan di dalam narasi bimbingan teknis tersebut. Ya, perlu diketahui bahwa sekali lagi para pemilih-pemilih itu adalah orang yang memilih karena memang itu anggota legislatifnya itu adalah keluarga mereka, teman mereka, ya. Jadi bukan karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melulu, bahwa memang ada pemilih yang memang betul-betul memilih ya dengan basis primordial atau konvensional, tradisional dengan mengatakan sekali PDIP tetap PDIP. Yes, ada juga. Tetapi saya punya keyakinan bahwa mereka yang 3.000 itu bukan dipilih karena partai banteng, tapi karena dia adalah saudara, adik, keluarga, teman, dan seterusnya ya. Warga sekampung, warga sekabupaten, ya, warga satu suku, warga satu agama, dan itu kompleks ya belitannya. Nah, jadi kembali kepada persoalannya, kedunguan ini ditularkan ya. Dalam perspektif ilmu forecasting atau peramalan, kita bisa meramalkan nasib PDIP ini. Kalau masih dalam gaya yang seperti ini, menurut saya tidak banyak kemajuan. Bahkan terus-menerus akan mengalami kemunduran. Apalagi beberapa kasus-kasus yang masih menjadi PR bagi KPK ini sedang berproses. Ya, jadi saya kira ini sebuah hal yang merusak. Apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung terkait dengan jas merah ya, ideologi atau katakanlah pikiran Bung Karno atau Insinyur Soekarno sebagai founding father mengatakan bahwa jas merah jangan lupakan sejarah. Ini kemudian diplesetkan oleh seorang Rocky Gerung mengatakan jangan lupakan ya para pengkhianat ya dan keluarganya. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya tidak pantas untuk menjadi sebuah materi dari pembekalan ya representasi rakyat ya di 3.000 orang itu ya. Mereka itu bertanggung jawab penuh dalam rangka untuk memastikan ya membuat undang-undang ya, mencoba untuk meredefine konstitusi kita, bagaimana bicara tentang keterwakilan, tentang distribusi anggaran dan yang lain punya arti penting ya. Tetapi dalam konteks itu 3.000 orang ini mendapatkan hate speech ya. Jadi narasi-narasi kebencian yang menurut saya itu harusnya tidak terbunyikan di dalam sebuah forum yang menurut saya sangat strategis, yang punya nilai kembalian yang sangat tinggi ya. Jadi ini penting buat kita semua untuk memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh PDIP ini syarat dengan muatan politik, bukan bicara tentang muatan pendidikan yang selama ini dibesar-besarkan, didengung-dengungkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini penuh dengan orang-orang bertalenta tinggi ya, orang-orang yang cinta NKRI. Saya kira itu perlu dikoreksi ulang, direnungkan ulang. Orang yang cinta kepada NKRI tidak akan pernah ya menghina orang. Orang yang cinta kepada NKRI tidak akan pernah terus-menerus mengulang narasi-narasi hoax yang kemudian supaya orang percaya bahwa pada suatu kebenaran, kebohongan yang diulang-ulang kemudian akan memproduksi sebuah kebenaran. Era sekarang bukan era di mana bisa berpikir seperti itu. Semua orang bisa memiliki guru-guru yang bisa mereka pilih untuk meyakinkan apakah suatu statement itu benar adanya atau tidak benar adanya. Jadi di titik ini saya mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan ya banyak sebenarnya yang saya sebutkan, tetapi ya biarlah itu saja yang saya ingin garis bawahi terkait dengan bagaimana menghadirkan pendidikan-pendidikan yang benci terkait dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi dan terahnya itu menurut saya sebuah super kedunguan yang perlu kemudian dieliminir ya dalam kamus atau dalam buku-buku referensi-referensi untuk membaca Indonesia ini baik dalam konteks sejarah. Kita yes terkait dengan jas merah, jangan lupakan sejarah. Tapi dalam konteks sejarah yang kemudian di framing sedemikian rupa itu adalah super kedunguan ya. Jadi apalagi kemudian menyasar figur yang menurut kami para pemilik kedaulatan tertinggi yaitu mayoritas rakyat Indonesia itu
mengapresiasi tentang kinerja. Jadi disinilah kedunguan itu, ya. Bagaimana bisa memberikan panggung kepada orang yang sama sekali tidak sadar pada realitas sejarah, ya. Ada banyak realitas sejarah, variabel-variabel sejarah yang ditorehkan oleh Pak Jokowi yang kemudian dilupakan. Jadi kontraproduktif, ya. Jadi hanya sekedar mau mengambil bagian-bagian tertentu, ya, irisan-irisan tertentu yang sangat mikro itu untuk seolah-olah menjadi sebuah irisan yang makro. Jadi dalam hal ini saya katakan bahwa kita Senkot perlu sedikit menimbang secara berat, ya, terkait dengan partisipasi Rocky Gerung dalam konteks untuk mengedukasi 3.000 anggota DPR ini. Saya kira perlu, saya sangat punya keyakinan semua 3.000 itu tidak termakan oleh narasi seorang Rocky Gerung. Ya, karena sekali lagi kuasa untuk menghadirkan seorang Rocky Gerung di atas panggung itu biasanya kuasa elit. Dan kita sudah bisa tahu warna elit seperti apa yang menghadirkan. Walaupun ada sambutan yang sorak-sorai itu kayak pemandu sorak, ya, ketika Rocky Gerung mau bicara tentang keluarga Pak Jokowi sebagai pengkhianat dan ada sorakan, itu sorakan yang sangat kecil, ya. Nah, ada mayoritas yang mendukung Pak Jokowi di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hanya mereka menunggu momentum untuk berbicara tepat pada waktunya, ya, in time, ya, pada waktunya PDIP yang sesungguhnya akan hadir kembali. Bukan